Halo semuanya, perkenalkan saya Nikada Reza Dulestari. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil scoping review saya yang berjudul Dampak Perubahan Iklim pada Dinamika Penularan Leptospirosis dan Implikasi Kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kaitan perubahan iklim dengan kasus leptospirosis dan mengevaluasi kebijakan kesehatan masyarakat yang relevan. Pernahkah Anda membayangkan bahwa banjir di sekitar kita tidak hanya merusak rumah, melainkan dapat membawa penyakit yang mematikan seperti leptospirosis? Perubahan iklim ternyata mempercepat penyebarannya, dan riset ini membuktikan bagaimana kita bisa menghadapinya. Leptospirosis adalah penyakit zoonotik yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Penularan ini terjadi ketika seseorang terpapar air atau tanah yang telah terkontaminasi urin hewan, khususnya tikus. Penyakit ini banyak ditemukan di wilayah tropis dan subtropis yang memiliki karakteristik iklim hangat dan lembab serta sistem sanitasi yang belum memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan peningkatan curah hujan ekstrim, banjir berkepanjangan, dan kenaikan suhu rata-rata global. Semua ini adalah gejala nyata dari perubahan iklim. Kondisi lingkungan yang dihasilkan oleh perubahan iklim ini menciptakan ekosistem yang sangat kondusif bagi keberlangsungan hidup bakteri Leptospira. Di sisi lain, faktor sosial seperti kepadatan penduduk, kemiskinan, dan sanitasi buruk dapat memperburuk resiko paparan masyarakat terhadap penyakit ini. Dengan kata lain, leptospirosis tidak hanya mencerminkan masalah kesehatan, tetapi juga memiliki indikator kerentanan sosial dan ekologi di era perubahan iklim. Penelitian ini menggunakan metode scoping review dengan pedoman Prisma. Saya melakukan penelusuran dengan menggunakan 4 database utama, yaitu PubMed, Scopus, ScienceDirect, dan Google Scholar. Dengan kata kunci yang digunakan yaitu perubahan iklim, leptospirosis, dan implikasi kebijakan. Rentang tahun yang digunakan yaitu 10 tahun terakhir dari tahun 2015 hingga tahun 2025. Setelah melakukan seleksi abstrak dan full text berdasarkan kriteria inklusi, kemudian analisis dilakukan secara naratif untuk mengidentifikasi pola hubungan antara variabel iklim, faktor lingkungan, dinamika penularan, dan implikasi kebijakannya. Setelah dilakukan dengan menggunakan 4 database, total artikel yang ditemukan sebanyak 358 artikel. Kemudian sebanyak 123 artikel yang terdeteksi sebagai duplikat dan dihapus, menyisakan 235 artikel. Dari 235 artikel, saya mengevaluasi judul dan abstrak. Sebanyak 219 artikel yang dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria, dan menyisakan 16 artikel untuk penilaian full text. Sebanyak 11 artikel yang dikeluarkan. Hasil akhir yang saya peroleh yaitu 3 artikel yang memenuhi semua kriteria inklusi. Berdasarkan ketiga artikel yang telah dianalisis, ditemukan bahwa yang pertama, perubahan iklim secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan penularan leptospirosis. Curah hujan ekstrim dan banjir meningkatkan kontak manusia dengan air yang terkontaminasi, yang merupakan medium utama penularan bakteri Leptospira. Contohnya, studi di Filipina menunjukkan lonjakan kasus leptospirosis secara signifikan, skatopan besar yang menyebabkan banjir luas. Selain itu,
Peningkatan suhu juga berperan karena bakteri ini diketahui memiliki daya tahan yang lebih lama dalam lingkungan hangat dan lembab. Artinya, kombinasi antara banjir dan suhu tinggi menciptakan kondisi yang ideal untuk penyebaran penyakit ini. Selain faktor iklim, faktor sosial dan lingkungan juga dapat memainkan peran penting dalam memperburuk risiko penularan. Kawasan permukiman padat dengan sanitasi yang buruk, akses air bersih yang terbatas, serta tingginya angka kemiskinan menjadi lokasi dengan tingkat risiko tinggi. Contohnya, studi ini dari Indonesia menunjukkan bahwa warga yang tinggal di bataran sungai tanpa toilet dan sistem pembuangan limbah yang baik memiliki risiko 2 kali lipat tertular leptospirosis selama musim hujan. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian penyakit tidak cukup hanya dengan intervensi medis, tetapi juga harus menyasar akar masalah sosial ekologis. Dalam hal respon kebijakan, terdapat perbedaan pendekatan yang sangat signifikan antar wilayah. Negara-negara di Asia Tenggara cenderung reaktif, yakni baru melakukan intervensi setelah terjadinya lonjakan kasus, dengan fokus pada edukasi masyarakat dan promosi kebersihan pasca banjir. Sementara itu, negara-negara di Amerika Latin seperti Brasil telah memulai menerapkan kebijakan yang lebih preventif dan berbasis data, seperti sistem peringatan dini spasial temporal serta pendekatan dengan lintas sektor One Health yang mengintegrasikan sektor kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Model ini dianggap lebih berkelanjutan dan efektif dalam jangka panjang. Yang keempat, di dalam studi ini juga menemukan berbagai adaptasi dari komunitas, terutama di wilayah-wilayah perkotaan yang sering terdampak banjir. Contohnya, masyarakat di Jakarta dan Manila membangun saluran air darurat secara swadaya dan melakukan pembersihan lingkungan setelah banjir. Namun, adaptasi ini seringkali tidak terkoordinasi dan bersifat sementara, sehingga dampaknya terbatas. Berbeda dengan komunitas di Brazil dan Thailand, di mana telah dilakukan intervensi berbasis masyarakat yang terstruktur, meliputi edukasi risiko, pelacakan kasus aktif, dan peningkatan fasilitas sanitasi. Nah, peran teknologi juga sangat penting. Teknologi informasi juga dimulai dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan mitigasi. Beberapa negara menggunakan Geographic Information System atau GIS serta model prediksi iklim dan populasi tikus untuk memetakan wilayah berisiko tinggi. Sebagai contoh, studi di India menunjukkan bahwa integrasi data iklim dan laporan kesehatan membantu otoritas lokal dalam mengambil keputusan lebih cepat dan tepat sasaran. Namun, masih terdapat kendala dalam hal akses data, pendanaan, dan kapasitas teknis, terutama di negara berkembang. Perubahan iklim adalah tantangan multisektor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Leptospirosis menunjukkan perlunya sinergi antar lintas sektor, kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Pendekatan melalui One Health sangat penting dilakukan untuk peringatan dini dan respon berbasis data. Jadi, kesimpulan dari scoping review ini yaitu perubahan iklim dan leptospirosis merupakan tantangan yang sangat kompleks yang membutuhkan solusi terpadu. Integrasi data iklim, kesehatan, kebijakan lintas sektor, dan pemberdayaan komunitas adalah kunci yang utama. Adapun pesan dalam penelitian ini yaitu membangun sistem kesehatan tangguh di era perubahan iklim adalah tanggung jawab bersama. Mari bertindak sekarang sebelum wabah berikutnya datang.
Terima kasih sudah menonton. Salam hangat.